Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deui dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti, sahabatnya Farhan Asgar Tigor. Saya selalu berharap kita semua senantiasa berada dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diinfokan sebelumnya, bahwa tausiah Jumat dalam rangka Tamrinatul Mubalighin yang biasa diisi oleh peserta didik SMP Negeri 5 Bogor di minggu pertama dan di minggu ketiga, maka untuk minggu kedua dan minggu keempat akan diisi oleh Sohibul Channel dan tim Rohis SMP Negeri 5 Bogor, atau akan diisi juga oleh para pemberi tausiah yang menjadi sahabat Farhan Asgar Tigor. Untuk hari ini, tausiah Jumat akan diisi oleh salah seorang dari tim Rohis SMP Negeri 5 Bogor. Kepada Bapak Aspahani Khairul Huda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah lanimatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang patut kita sembah. Banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah hari ini masih ada dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan Allah dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa iman dan Islam penting? Karena sesungguhnya kalau tidak ada iman dan Islam pada jiwa dan dada kita, sebaik apapun perbuatan kita, ibarat kita mengejar fata morgana, yaitu seperti kumpulan air di padang pasir ketika kita kehausan, kemudian kita berlari untuk memperolehnya, ternyata sia-sia belaka. Itu hanya bayangan kita saja. Jangan sampai amalan kita juga sama seperti itu. Jadi ketika kita dibangkitkan nanti di hari pembalasan, yang kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik di dunia, ternyata karena tidak dilandasi dengan iman dan Islam, ternyata tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada kata qudwah yang artinya adalah suri tauladan. Suri tauladan itu berbeda dengan contoh. Kalau contoh itu tidak harus diikuti, bisa diikuti, bisa tidak. Tapi kalau qudwah itu wajib diikuti. Sebagai salah satu bukti, contoh anak yang durhaka itu adalah malin kundang. Bolehkah kita mengikuti? Tentunya tidak. Tapi kalau qudwah suri tauladan itu wajib kita ikuti. Mudah-mudahan sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, tabi'in, dan pengikut setianya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di yaumil akhir kita berkumpul dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai kajian hari ini, Jumat pagi ini, dengan tema adab dulu baru yang lain. Bapak ingin nyapa dulu untuk kalian.
Anak-anakku, anak SMP Negeri 5, apa kabar semuanya? Biasanya anak-anak 5 selalu menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan pekikan takbir, mudah-mudahan selamat, semangat kita untuk belajar tetap ada, dan semangat untuk belajar berbuat baik selalu ada. Anak-anakku sekalian, kenapa adab dulu? Karena adab itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu memberikan perhatian khusus. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhiri wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Demikian perhatian Allah terhadap masalah adab. Kemudian Rasulullah itu juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak umatnya. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan, kurang lebih artinya, aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, kenapa adab? Bapak katakan lagi, kenapa adab ini menjadi suatu yang kita bicarakan hari ini? Karena kita lihat adab bangsa Indonesia itu semakin hari semakin kritis, semakin menurun. Terbukti apa? Terbukti justru orang-orang yang suka korupsi itu bukan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang secara akademik pintar, tetapi minim akhlak. Mungkin kepintarannya ini, ilmu yang ada pada dirinya, sama Allah keberkahannya dicabut. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dalam proses belajar, masyarakat pada waktu itu lebih mengutamakan kepentingan sehingga meninggalkan adab. Di sebuah catatan, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah adab, bagaimana para salafus saleh, orang-orang yang saleh pada zaman dahulu, orang-orang yang soleh pada zaman dulu, itu juga sangat perhatian terhadap adab. Dalam catatan, ini Bapak buka dulu. Dikatakan oleh Yusuf bin Husain, beliau berkata, dengan mempelajari adab maka engkau menjadi mudah memahami ilmu. Ternyata adab dulu, baru ilmu itu belakangan. Bukan berarti tidak penting, tapi penting. Tapi adab itu jauh lebih penting. Bahkan para orang soleh pada zaman dahulu juga sama. Mereka rela berlama-lama dengan orang-orang yang baik hanya untuk belajar adab. Ada juga beberapa ulama juga yang di masa hidupnya itu menghabiskan waktunya untuk belajar adab. 30 tahun dia belajar adab, 20 tahunnya baru belajar ilmu pengetahuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ilmu pengetahuan saja, kecerdasan saja, tanpa adab, akhirnya sia-sia. Orang akan memandang remeh juga, kemuliaan itu tidak ada. Satu penggal dari ajaran Islam yang diamalkan oleh orang non-muslim ternyata membawa kemuliaan. Kita bisa mengambil contoh dari negara Jepang. Negara Jepang itu sebagian besar masyarakatnya beragama Shinto, bukan beragama Islam. Tapi ketika adab itu diterapkan, ajaran Islam itu diterapkan, ternyata kita lihat Jepang mampu menjadi negara yang maju. Ketika Jepang diluluh lantakkan pada Perang Dunia Kedua, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, apa yang diambil kebijaksanaan oleh Kaisar Jepang? Bukan mengumpulkan teknokrat,
bukan mengumpulkan ahli-ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, bukan mengumpulkan pebisnis-pebisnis. Tapi ternyata kaisar pada waktu itu memerintahkan cari guru-guru yang masih hidup, kumpulkan. Kenapa seperti itu? Karena kaisar percaya kebangkitan Jepang hanya bisa dilaksanakan dengan pembelajaran anak-anak dari sejak kecil. Di Jepang, di pendidikan dasar atau kalau kita di SD, umur kelas 1 sampai kelas 3, ini tidak diajarkan untuk membaca dan menulis. Tapi yang diajarkan ini adalah adab, etika. Etika apa? Sopan santun. Sopan santun terhadap yang lebih tua, budaya mengantri, kemudian mencintai lingkungannya, belajar bertanggung jawab, empati kepada sesama, belajar menyeberang. Bahkan yang pernah Bapak dapatkan dari seorang yang pernah berkunjung ke Jepang sana ketika mengamati masalah pendidikan di Jepang, kenapa bisa lebih baik daripada negara lain. Salah satunya ternyata di Jepang itu ada juga bagaimana mengasuh adik. Jadi ada satu pelajaran sehari, pelajar itu disuruh membawa adiknya ke sekolah dan dia bertindak selaku sebagai kakak yang membimbing adik-adiknya. Kalau nggak punya adik gimana? Anak tetangga di bawah nggak apa-apa. Nah, seharian diajarkan seperti itu. Ternyata apa yang kita lihat? Ternyata Jepang mampu menguasai dunia dalam bidang ekonomi. Apakah kita tidak bisa seperti itu? Jelas bisa. Negara kita itu mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sebenarnya. Sumber daya alam kita melimpah. Segala sumber daya yang dimiliki oleh negara lain, Indonesia punya. Orang-orangnya apakah bodoh? Tidak. Orang-orangnya cerdas. Orang-orangnya pintar. Terbukti di zaman pergerakan dulu, perjuangan kemerdekaan, Haji Agus Salim juga menguasai berbagai macam bahasa. Pak Karno juga sama seperti itu. Kemudian belum lagi ketika Olimpiade tingkat internasional. Kita selalu menyabet juara-juara Olimpiade itu. Olimpiade matematika maupun sains. Artinya orang Indonesia itu tidak bodoh. Tapi mungkin itu tadi, adab lupa ditanamkan sejak dini. Nah, adab seperti apa yang harus kita bangun? Ya sama seperti itu tadi. Peduli terhadap sama, santun kepada teman, hormat kepada guru, menyayangi orang tua dan memperlakukan orang tua dengan baik, bertutur bahasa dengan baik juga, ada adabnya, ada etikanya, bagaimana berbicara dengan seorang guru, bagaimana berbicara kepada orang tua, bagaimana berbicara kepada teman. Kemudian hilangkan kata-kata yang berbau binatang, maupun binatang. Seringkali mesti Bapak dengar meskipun kata-kata itu dipelesetkan. Misalnya maaf, ada yang manggil temennya jir. Ternyata mereka nggak tahu, tapi sebenarnya itu adalah pelesetan dari kata-kata anjing. Nah, kita nggak mau seperti itu. Di SMP 5 tuh nggak musim seperti itu. Jadi, biasakan berbicara dan berkata-kata yang baik. Insya Allah keberkahan itu akan ada ketika kita membiasakan diri dengan kata-kata yang baik dan menghormati kepada sesama maupun lingkungan. Itu yang mungkin Bapak sampaikan di kajian Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ada sebuah pantun, kita tutup dengan sebuah pantun. Mudah-mudahan pantun ini merupakan pantun yang memberikan hikmah buat kalian semuanya. Bapak belum hafal meskipun tulisan Bapak sendiri. Ya. Gadis cantik bergigi kingsul. Minum tomat buat berdua. Siapa yang ingin dicintai Rasul, hendaknya hormat kepada yang lebih tua. Buah manggis, buah pepaya, kursi goyang dikira kuda. Kalau ingin hidup berbahagia, hendaknya sayang
pada yang lebih muda. Kereta angin dari Malaysia, kayu gaharu, kembang setaman. Kalau ingin hidupmu bahagia, hormati guru, sayangi teman. Itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.